Yes, kalian sedang mendengarkan Parimatch News Podcast, info tren dan cerita tentang sepak bola yang bikin kalian makin update. Timnas Indonesia sudah memastikan diri lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. 1-0 melawan China menang tapi dibantai 6-0 melawan Jepang. Jadi bakalan gimana nih persiapan Timnas Indonesia menuju ronde 4? Udah siap belum kira-kira Timnas menghadapi tim-tim dari Timur Tengah? Kalau lu cinta sama Timnas, jangan lupa subscribe dan juga tonton video ini sampai beres. Dan inilah dia waktunya kita untuk mulai bahas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertandingannya dulu ya. Iya betul. Timnas Indonesia sudah memastikan diri sebenarnya sudah pertandingan melawan China. Ya karena hasil dari Bahrain yang dikalahin Sama Arab Saudi. Arab Saudi, dengan betul. skor kalau nggak salah 2-0. Itu memastikan timnas udah lolos ke ronde keempat Udah nggak tanpa mungkin kekejar ya poinnya ya, sama tanpa, China dan Bahrain. Melihat pertandingan terakhir melawan Jepang. Betul. Nah, kita akan lihat dulu nih pertandingannya. Yang pertama ketika melawan China dulu. China. Bermain di GBK, ada beberapa nama baru. Ini yang unik. Ada beberapa nama baru yang akhirnya masuk ke DSP. Ada Beckham Putra di situ, ada Ya, Egy, betul. ada Stefano Lillipali, ada Ricky Kambuaya yang akhirnya bermain jadi starter. Betul. Sebagai pakar sepak bola, pengamat taktik, technical, apa yang terjadi, Pak? Gue jujur nggak ngerti apa-apa. ngapain ada di sini? Ngapain ada di sini? Nggak, tapi serius ketika lawan China, yang paling menonjol kelihatan dari strategi apa? Sebenarnya nama-nama baru ini masuk salah satunya adalah karena banyaknya pemain yang absen. Oke. Marcelino akumulasi, Martin Pas akumulasi, makanya kita lihat debut Emil Audero Yes. di match lawan China. Oh iya, Emil juga Ya. debut. Terus Eliano ada masalah keluarga, Bukan jadi masalah, dia melahirkan. iya maksudnya ada Memang dia nggak boleh melahirkan, itu masalah bagi... ada urusan keluarga. Dari masalah, bilangnya nggak boleh kayak Ada gitu. urusan Kita keluarga. turut berbahagia ya untuk Eliano ya. Gua ke Eliano dulu bentar ya. Nggak usah. Minta maaf. Lama. Ada urusan di keluarga, makanya Oke. Eliano juga nggak masuk. Terus yang sempat kita prediksi Arhan juga kan Oh iya nggak betul, akhirnya nggak masuk. Asnawi juga nggak masuk. Asnawi juga ternyata nggak tembus ke nama 23 nama final. Terus juga adalah beberapa nama Sadi Walsh karena cedera. Oke. Jordi Amat emang nggak masuk di yang Iya, pertama nggak lawan masuk. China. Terus ya maksudnya ada beberapa nama yang memang kalau mereka available harusnya mereka ada di final squad. Oke. Contohnya paling utamanya Marcelino sama Martin Pas. Itu udah pasti ada di final squad lah, Ya. di luar yang lain-lain. Nah, ini tapi jadi semacam blessing in disguise, Oh, oke. memberikan tahu artinya. Ya, itu adalah sebuah berkat in disguise. Jadi cuma tahu blessingnya dong. Ya, tapi ya maksudnya hal itu, kondisi itu memberikan peluang buat Oke. pemain-pemain yang lu sebut tadi kayak Beckham, kayak Stefano Lillipali untuk Egy akhirnya sih terutama. Jadi ya cuma kalau menurut gue Egy sama Ricky Kambuaya tuh udah predictable kalau mereka pasti ada di final squad. nah, kenapa? Kok bisa? Ricky Kambuaya dari match day FIFA match day terakhir yang lawan Bahrain, walaupun Oh. mainnya cuma dari babak kedua beberapa menit, pertengahan. tapi langsung ngasih impact kan. Yes. Di liganya juga dia konsisten. Egy juga sama, walaupun gak dipanggil di FIFA match day sebelumnya. Dipanggil apa nggak main ya? Gua lupa. Egy, aduh, Dipanggil tapi nggak main deh kalau Iya, nggak salah. kalau nggak salah ya. Pokoknya Entah kita nggak lihat dia di lapangan. entah cedera atau apa. Nggak lihat dia Tapi di lapangan. liganya dia konsisten banget. Oke. Makanya dia dipanggil lagi di FIFA matchday berikutnya. Nah, dua nama ini kalau menurut gua dari awal gua udah prediksi setidaknya dua nama ini tuh pasti masuk dibandingin nama-nama kayak Beckham sama Lillipali. Yang gua Oke. sempat skeptis kayak ini kayaknya nggak masuk, nggak tembus final squad gitu. Cuma ternyata karena banyak satu dan lain halnya Yes. mereka tembus ke final squad. Justru yang banyak disorotin di match lawan China ini adalah satu, betul pemilihan pemain dari Patrick Kluivert karena dia banyak ngasih porsi ke pemain-pemain di Liga 1. Dari Liga 1 ya. Itu yang jadi menariknya juga Ya, gitu. itu yang beberapa orang membandingkan ke pelatih sebelumnya era STY itu lebih minim dilakukan. Betul. STY itu cenderung percaya sama pemain yang ya kalau kita bisa bilang itu aja. Ya, oke. Ketika timnya udah mulai kebentuk, beda sama misalnya STY baru masuk kan. Dia coba-coba banyak Ya, main, betul, dia potong betul. generasi apa dan sebagainya. Cuma ketika dia udah tahu nih kebentuk, mau itu pemainnya jarang main di tim, kadang tetap dipanggil. Oke. Kita ambil contoh kayak Hoki Caraka. Ya. Misal dia di klubnya jarang main atau gimana, performanya atau jelek lah anggap di klubnya, nggak ini tetap dipanggil. Ya, ya. Maksudnya banyak yang membanding kayak kenapa nggak sih ini aja yang lebih bagus di klub gini-gini. Jadi kalau membandingkan dengan era STY selama match ke lawan China itu match ketiganya Patrick Kluivert ini dia udah ngasih sedikit pembaruan lah. Oke. Pembaruan, jadi dia lebih banyak manggil nama-nama baru. Kita ada Yance sama Yakob juga yang Ya, akhirnya betul.
dipanggil lagi karena dulu sempat masuk juga terutama Yakob bahkan starter lawan Ya. China. Itu jadi maksudnya indikasi kayak Patrick Kluivert ini emang ngelihat jam terbang itu penting. Oke. Nah, tapi ngomongin Ance sama Yakob ini juga sempat ramai seliweran ya di sosmed. Sempet ini emang netizen kita itu pintar-pintar ya. Detektif mereka kalau Bukan urusan detektif gini-gini. sih, bukan detektif jatuhnya. Jadi kalau misalnya babak pertama Yakob yang main, babak kedua Ance yang main tapi pakai baju Yakob, ketahuan nggak ya? Nggak, ini beneran nanya loh gue. Atau Tapi- mungkin di liga-liga luar kayak dulu kan ada siapa tuh? Rafael sama Fabio. Fabio, Pemain MU, pemain MU sempat Cuma, main satu klub satu negara. Walaupun mereka kembar identik tuh, sebenarnya kalau kita bisa lihat langsung pasti bisa membedakan. Kitanya Iya. panitia, wasit, Ya maksudnya iya sih. tapi bisa ditelaas ya. Iya. Lewat Kayak- video beres bisa Kayak ditelaas. Rafael Fabio itu yang ngebedain, lu tau apa? Ada tai lalat di pipinya. Kalau nggak salah, antara salah satunya Fabio. Nah, atau babak Rafael. kedua pakai spidolnya kayak nggak usah. Demi. Enggak kalau tapi iya sih bener, jadi biar mereka stamina-nya terus. Iya, stamina maksudnya. Babak satu Arahnya Yakob, stamina. babak kedua Yance. Ya, Nah, bisa. Cuma ya enggak sih kayaknya Masih guys. kayaknya enggak. Maksudnya si apa namanya? AFC, FIFA juga kayaknya enggak sebodoh itu, Itu, gitu ya. betul. Mereka pasti menelaah lewat video, apalagi Enggak lah. kalau ada pemain kembar pasti dikasih perhatian lebih. Iya, enggak lah, enggak mungkin kalau. Iya, iya. Oke, lanjut lagi tadi ke squad. Gue jadi lupa tadi dipotongin di mana ya. Itu kan tadi kan udah pemain-pemainnya, akhirnya Yakob Ance masuk, terus nah nextnya nih dari Patrick Kluivert apalagi yang jadi pembeda. Di match lawan China ini sebenarnya pendekatan matchnya mirip sama lawan Bahrain kalau menurut gue. Mereka berusaha buat pegang bola di awal, nggak ngasih kesempatan buat China bisa build up. Karena waktu kita kalah lawan China di China itu mereka termasuk yang ketika mereka bisa pegang bola, mereka bisa bikin kombinasi itu tuh membahayakan. Oke. Nah itu berusaha diminimalisir sama Kluivert dengan kita yang ambil inisiatif lebih dulu. Apalagi kita punya advantage, kita main di rumah Di rumah di sendiri, kandang, betul. di GBK dengan atmosfer yang bagus. Dari awal udah ngasih tifo, teriakan-teriakan, nyanyian-nyanyian, itu maksudnya setidaknya pasti akan bikin sedikit gentar mah adalah. Walaupun mungkin secara mentalitas China juga bukan tim yang bisa dianggap Iya, remeh. betul. Tapi maksudnya adalah faktor-faktor keuntungan kita sebagai tuan rumah dan itu coba dimanfaatin. Makanya kalau gua ngeliat starting line up yang dipilih adalah pemain-pemain yang nyaman sama bola. Oke. Di tengah kan ada jelas Tom Haye sama Ya, Pelupesi. Pelupesi, ya. Itu dua pemain yang udahlah dari lawan Bahrain kita udah lihat Mhm. kualitas kedua pemain ini kalau main bareng. Ya. Terus di belakang trio terkuat kita, Yes. Rizky Ridho, JIZ sama Justin Hubner. Trio Jir kalau kata netizen. Ya betul, dengan walaupun kipernya baru ya Emil Audero, Ya. tapi dengan 3 trio yang udah biasa main bareng dan selalu solid, kita punya keuntungan. Oke. Terus di kanan yang dipasang Yakob, bukan nama kayak Kevin Dix yang jadi starter, bukan juga misal yang udah yang bisa main di situ Messi Hilhers bisa main di situ atau beberapa nama lain lah. Tapi yang dipilih adalah Yakob yang emang secara ofensif bagus. Oke. Dia bisa dribble, bawa bola, nyaman pegang bola. Terus di sebelah kirinya ada pemain paling konsisten kita, Ini dia yang seru nih, ini pemain nih. Calvin Verdong. Nah, kita kan ini sebelum meloncat ke Jepang ya, tapi gue bakal bahas sedikit tentang Jepangnya. Jadi ada satu video, Pal, Oke. di sosial media. Jadi mungkin supporternya timnas ya, lagi Ya. ada di Jepang dia mau nonton timnas. Udah gitu di salah satu jalan di Osaka itu kayak yang banyak pertokoan gitu lah ya, Ya, orang ya, jalan ya. kaki. Dia ngevideoin, agak nggak paparazi sih ya. Verdong lagi sendirian, Jalan gini sendirian. Tapi itu fix Verdong atau Verdong, bukan mirip Verdong. doang? Pakai jaket Jaket timnas. Oh, oke. Dia sendiri, bener-bener nggak ada temennya gitu loh. Dia sendirian, pakai payung, lagi lihat-lihat apa. Katanya sih dia lagi ngisi sosial energinya itu. Tapi bisa jadi. Tapi maksudnya itu dia pemain yang secara di sosial media, Nggak khususnya di banyak media-media nggak banyak yang muncul Gembar-gembor apa, apa. tapi Ya, permainan selalu konsisten. Ya, Verdong. maksudnya tapi itu yang kadang memang banyak habit yang pemain itu beda-beda. Oke. Ada yang kayak mungkin Verdong habitnya jalan-jalan sendiri dulu sebelum match, sebelum latihan atau sebelum main. Kayak ritual lah ya. Biar dia bisa tenang, dia Oke. bisa apa? Ada yang dengerin musik, Oke. musiknya sesuai selera dia, kenceng-kenceng Iya, pakai headphone gitu kan. Iya. Maksudnya banyak lah ritual-ritual yang pemain-pemain ini lakukan biar mereka lebih rileks tujuannya. Jadi mungkin itu dilakukan sama Verdong atau bisa jadi dia emang ketinggalan rombongan itu. Kayak gitu cuman Dia kayak- nanti teman-teman bisa cek juga ya, bisa cek juga di sosmed, udah berseliweran, dia bener-bener kayak anak hilang. Iya, jadi kayak lagi jalan, lah teman-teman Iya, gua bener, mana? kayak diam, lihat sana lihat sini gitu. Itu lucu sih. Mungkin ya, Verdong sih. mungkin. Mungkin kayak gitu. Tapi pokoknya di luar hal itu Verdong salah satu pemain konsisten Yes, sangat konsisten. di starting line up. Dan ini yang menarik adalah dua nama di belakang Oli Romeni. Oke. Gue tuh sempat mikir kayak mungkin yang akan dipasang di situ karena nggak adanya Ragnar Uratmangun, mungkin yang akan ditaruh strike sama ketika Marcelino nggak ada, besar kemungkinan adalah
justru Ole yang rada turun terus naruh misal Sananta Oh, oke, langsung atau di depan. ya atau misalnya kalau kita pengen lebih stabil, Dean James juga bisa jadi sayap. Oke. Jadi wingbacknya tetap Verdong, Dean James ditaruh lebih ke Sayap depan. depan, Maksudnya gua nggak memperkirakan kalau ternyata Kambuaya yang didorong. Oke. Kalau walaupun Egy mah udah inilah, udah Udah, predictable lah posisinya predictable memang ya. di situ gitu. Tapi Kambuaya didorong ini menurut gua salah satu bentuk kalau Kluivert ini jeli karena Kambuaya juga itu pemain yang nyaman sama bola. Lu lihat kan beberapa kali Kambuaya iya. dribble sendiri sampai harus dilanggar kan. Iya, bener sampai banyak yang ngejulukin jadi tanknya timnas tuh Iya itu, di hari itu. Kambuaya tuh memang terkenal bahkan di Liga 1 dia tuh susah banget kalau udah pegang bola tuh lengket banget, udah susah direbut lah. Makanya dia dipasang walaupun posisinya sedikit lebih maju dibandingin posisi Kambuaya biasanya. Kambuaya tuh biasanya itu berduet di tengah antara ngegantiin Tom Haye atau Joey Pelupesi. Tom Haye sih posisinya karena dia bisa nyerang bisa bertahan lah. Tapi ini ditaruh lebih ke depan. Jadi yang natural penyerangnya cuma Egy sama Ole. Betul. Dan itu maksudnya memberikan stabilitas lah. Walaupun penyerangan Indonesia menurut gue bukan yang dar-der-dur gitu. Bukan yang kayak lawan apa ya yang gua sempat pokoknya timnas tuh kan sempat entah itu RSTI atau Kluivert yang mereka tuh hajar bertubi-tubi gitu. Oke, Walaupun nggak masuk, terus-terusan, ada iya. yang nggak masuk seringnya finishing masih jadi masalah. Cuma mereka bisa pegang bola terus-terusan. Nah, kemarin tuh enggak, tapi mereka lebih stabil. Oke. Karena itu tadi pemain-pemain yang dipilih adalah pemain yang nyaman sama bola. Kita lihat kan yang kombinasi Egy sama dan Ole itu, wah, itu kayak mereka udah main bertahun-tahun bareng. bener itu gila sih. Padahal itu pertama kalinya mereka ada di lapang bareng. Yes, betul. Tapi mereka langsung bikin 1-2 yang akhirnya jadi peluang walaupun gagal. Itu kalau jadi gol, wah gokil sih. Tapi itu yang jadi problem, Pak. Kalau gua nonton tuh itu ya tadi Kambuaya udah bener dia bisa pegang bola, tahan bola, oper ke depan, di sana ada Egy, ada Ole. Bisa main kombinasi tuh terus ngelewatin pertahanannya China, tapi begitu udah menuju ke area kotak penalti, Kadang bingung emang, sendiri. Ya, kadang emang nggak ada orang. Salah satunya adalah penyebabnya karena Ole itu sering ngelebar. Dan buat selain nggak ada orang ya, kalau menurut gua apa karena mereka kayak bingung sendiri ngambil keputusan gitu loh. Kayak ada beberapa timing yang malah di shoot padahal kayaknya ruangnya tipis, susah gitu maksudnya ruangnya. Tapi ada beberapa juga yang mestinya udah nge-shot tapi masih bingung, masih putar-putar. Nah, itu balik lagi ke decision making per player berarti ya, per individu. Itu tuh biasanya didapat dari mereka udah biasa. Kalau biasa main bareng tuh kadang tanpa ngelihat mereka udah tahu posisi temennya bakal ada di mana. Kemungkinan besar akan ada di situ gitu. Nah, bisa jadi faktornya karena itu karena beberapa pemain ada yang baru pertama kali main bareng di lapangan kayak Egy sama Ole sebenarnya baru main kan. Walaupun di latihan mereka pasti udah sering kombinasi. Cuma bener kadang kotak penalti kita tuh sering kosong. Walaupun dia juga ada, tapi posisinya nggak di posisi yang enak buat dioper. Kayak itu setelah kombinasi Egy sama Ole itu harusnya ada satu orang yang ada di box. Emang kalau nggak salah ada Kambuaya atau siapa deh di box. Tapi posisinya tuh kehalang sama banyak pemain bertahan China. Itu kan bikin dioper jadi susah kan. Jadi susah untuk cari ruang gerak. Nah itu salah satunya adalah karena kalau menurut gua Kambuaya ini memang bukan natural untuk cari ruang. Dia emang ya udah karena posisinya seringnya sebagai gelandang, jadi dia ya udah lebih nyaman sama bola ketika ada di situasi kayak gitu. Mungkin dia nggak setajam emang striker yang tahu gitu. Insting kayak bola tuh akan ke sini, bola tuh akan ke sini. Nah hal-hal kayak gitulah. Tapi akhirnya kita bisa ngejaga gawang kita nggak kebobolan. Dan Ole Romeni bikin 3 gol dalam 3 pertandingan sama timnas, itu salah satu rekor kalau nggak salah. Walaupun golnya dari penalti, tapi penaltinya kelas, tenang. Betul. Di situ juga ada sempet JIJS dulu yang pegang bola. Itu juga sosok tuh. Karena udah dikerumunin sama pemain China kan untuk nuntuin mental. Walaupun ini sebenarnya hal yang lumrah dilakukan terutama di Eropa. Jadi udah ada biasanya kapten yang pasti megang tuh. Kapten megang untuk jaga mental pemain yang akan nendang. Karena pas JIJS megang, gue udah yakin kayak ini kayaknya bukan JIJS. Gue mikirnya antara Egy atau Ole. Gue juga benar begitu ngeliat kayak kok Izes yang ngambil ya gitu kan, itu kan ya walaupun biasanya back tuh penalti bagus. Kita tahu lah nama-nama kayak Ramos gitu lah, maksudnya banyak. Nah itu juga yang sempat jadi seru ya, jadi begitu sempat berseliweran terutama beberapa minggu kemarin pas after match-nya banget. Semua muji juga benar-benar pemain China akhirnya ketipu nih gitu kan. Dan sebenarnya ada satu lagi fungsinya itu ada Egy juga di situ kan, Egy ngejaga biar titik putihnya itu nggak dimacem-macemin. Iya, karena itu yang sering juga terjadi ya. Karena biasanya ada beberapa pemain yang jahil lah secara ini, mereka nginjek-injek rumputnya biar lebih lembek atau biar lebih basah atau gimana. Walaupun sebenarnya kalau di Eropa itu dicek VAR tuh jadi pelanggaran. Bisa kena kartu kuning pemain. Jadi itu tuh nggak boleh. Kalau dia ngapa-ngapain titik putih itu nggak boleh. Itu bisa jadi pelanggaran dan bisa jadi kena kartu kuning si pemain yang ngelakuin. Iya, soalnya kan itu kan bikin misalnya jadi ada agak cekung ya bolanya jadi bisa melambung, jadi banyak kemungkinan lah. Iya, itu sih sebenarnya. Tapi ya itu juga ya adanya VAR jadi lebih ngebantu. Cuman kalau misalnya penalti boleh diginin nggak sih? Ini kan bola titik putih kan.
Boleh pas mau nendang diputar gitu. Baru siap-siap nendang gitu boleh nggak sih? Lu, Boleh nggak sih? lu main futsal antar kelas apa gimana sih? Bisa kayak gitu ya diputar. Nggak boleh, Biar gila. apa coba itu biar apa coba? Nggak boleh. Bahkan pemain kan suka nyari-nyari dulu titik yang enak Titiknya buat betul tendang betul tuh. gini dulu ya benar-benar. Yang sekarang udah jarang tuh nyum bola sebenarnya. sebelum penalti ya. Kalau dulu tuh kan jarang kayak sih, ya, jum bener. dulu atau free kick jum dulu Iya, taruh. bener. Sekarang tuh udah jarang kayak kayaknya udah bau kali. Udah nggak tren aja sih itu ya. Tapi itulah akhirnya timnas Indonesia bisa menang 1-0 lawan China melalui titik putih, mengamankan 3 poin dan akhirnya dari situ bisa lolos. Yes. Setelah lolos, mungkin timnas ngerasa di atas angin, udah nggak ada penentuan apapun. Iya. Karena udah pasti juga tetap di peringkat ke-4 ya, kayaknya udah agak mustahil kalau nggak salah ke peringkat ke-3. Sebenarnya bisa kalau Australia bisa ngalahin Arab, which is kemarin emang Iya, ngalahin. Kalau timnas bisa menang lawan tapi Jepang ada tuh hitungan naik ke sisi peringkat gol 3. bla 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 kan. Iya. Nah, cuman mungkin dari situ timnas ngerasa kan peringkat 3 dan 4 pun kalau nggak salah Mirip-mirip tuh lah ya, mirip-mirip. advantage-nya. Advantage-nya mirip-mirip, cuman jadi tuan rumah kalau nggak salah. Itu juga yang sempat nanti kita bahas juga di ronde keempat. Nah, di situ akhirnya Kluivert mungkin melakukan beberapa rotasi, terutama Beckham Putra yang jadi sorotan dijadiin starter. Iya. Karena mungkin di pertandingan sebelumnya itu main di menit 70-an kalau nggak salah lagi lawan China. Dan itu sempat bikin satu kipas Sempat ke bikin Kevin satu Dix. pas walaupun akhirnya belum bisa jadi gol. Di situ jadi sorotan juga terutama karena awal diragukan. Iya. Tapi ketika lawan Jepang ada beberapa rotasi dan akhirnya 0-6. Nah, ini kekalahan itu predictable. Betul. Cuma 0-6-nya ini di luar 0-6-nya ini perkiraan. sih bener sih. Karena kalau misalnya kita kalah let's say 3-0 itu tuh masih masuk Iya, akal. betul. Jepang ada di peringkat 15 dunia. Oke. Kita masih ada di 116, 117, Ya, apalagi setelah lawan Jepang kemarin turun kalau nggak salah. Nah, ini jadi maksudnya secara kelas kita memang jauh. Oke. Tapi kalau kita pengen punya mimpi masuk ke Piala Dunia, lawan kita adalah yang kayak gini. Iya, itu dia. Dan kalau gua agak bersyukur sebenarnya sebagai penonton, kan banyak juga yang kayak apa namanya? Wah, ini King Jepang lawan Raja Australia. terakhir, Raja terakhir. Lawan Australia kok nurunin pemain lapis kedua banyaknya. Di kita begitu ada starting line up udah kok Kubo main, kok Endo main gitu kan. Walaupun itu tetap lapis kedua. lapis kedua beberapa. Masih banyak banget pemain yang belum main. Terutama kayak kipernya juga kan bukan si siapa namanya? Gion Suzuki. Yoshi Suzuki, terus ya pemain lainnya juga. Cuman kan kalau di pertandingan itu Jepang nggak naruh kiper juga kayak nggak apa-apa. Karena Indonesia nggak bikin satu pun shots on target ya. Betul dan ada tuh gue lagi nonton di babak pertama gitu kan, babak pertama udah mau beres, gue lihat di sosial media ada yang komen, oke gue mau bikin kuis buat kalian yang nonton katanya, tebak warna jersey kipernya Jepang. Wah iya nggak juga ada yang warna tahu ya. apa ya? Karena kalau di TV nggak pernah kesorot. Ya bener-bener Betul. nggak pernah kesorot. Nah cuman itu Pak 06 Jepang nurunin pemain-pemain kuncinya beberapa diturunin Iya. dan mainnya bener-bener serius. Ya, main utama mereka sebenarnya yang ada di level paling tinggi itu Endo, kapten dari pemain Liverpool. Oke. Terus pencetak 2 gol Daichi Kamada, itu Yes. juga Crystal Palace kalau nggak salah. Terus satu lagi yang lo sebut tadi Takefusa Kubo. Ya. Oh, kaptennya Kubo ya, sorry. Kubo kapten. Kaptennya Kubo itu pemain yang emang gue Wah, sampai itu. pas ada momen kalau nggak salah kita masih di babak pertama. Hah. Ada yang dia nerobos dari tengah. Hah. Wah, itu gue sampai nge-tweet ini orang licin banget. Oh iya bener-bener itu. Dia nerobos dari di Iya, tengah betul, sendiri. betul. Untungnya dia ngoper. Gila. Kalau dia nge-shoot mungkin beda cerita Iya, tuh. iya. Itu Kubo memang salah satu pemain spesial. Yes. Dia juga musim ini dirumorin balik ke Real Madrid. Ada rumor ke tim-tim besar juga, sempat Oke. diincar sama MU, sama Liverpool, sama Arsenal. Oke. Cuma dia sekarang di Sociedad, musim lalu juga salah satu pemain inti. Hmm. Jadi betul itu tadi nama-nama kuncinya masih ada beberapa. Oke. Walaupun lu pasti ngelihat foto yang tim-tim utamanya lagi di tribun tuh. Oh iya, Yang Minamino yang- pakai yang- kaos yang lagi singlet pada doang. nyantai, ya, bener. Singlet doang kayak ini mah kita nggak usah main. Itu ada Iya, nama bener. Minamino, itu ada Kaoru Mitoma kalau nggak bener, salah. bener. Ada masih banyak banget. Sama ada legendnya satu tuh siapa? Aduh. Back sayap. Sorry lupa namanya. Nagatomo ada juga duduk di situ. Ya maksudnya Nonton. itu mereka masih nyimpen senjata aja. Iya, Jepang udah betul. squad itu. Udah Tapi itu squad adalah bukti kalau tim yang udah punya sistem, itu tuh mau pemainnya kayak gimana pun akan tetap jalan. Berjalan. Dan terbukti dari beberapa pergantian pemain. Iya, betul. Ketika di babak kedua agak banyak pemain yang diganti. Pemain yang baru masuk pun bisa ngasih impact yang gede. Iya. Ini juga jadi langsung komparasi nyata ya sama kita kalau misalnya Indonesia ini memang sudah meningkat, jauh berprogres, Yes. tapi belum sampai di sana Ya, gitu. betul. Belum ada di level di sana, masih 2-3 step lagi untuk bisa sampai ke sana karena ketika kita kalau misalnya sistemnya udah jalan walaupun ya
kita bisa pakai alasan kalau ini banyak strategi pelatih baru lah. Ya, oke. Mau gimana pun 4 pertandingan untuk pelatih timnas belum cukup untuk bisa nerapin 100% strategi dia. Cuma dan belum ada di luar kualifikasinya, belum ada uji coba juga kan, belum ya, ada betul. apapun yang dilakukan. Cuma maksudnya kan pemain-pemainnya pemain-pemain lama sebenarnya. Ya. Nama-nama barunya sedikit lah, nggak begitu banyak. Jadi mereka pemain yang udah kebiasa main bareng sebenarnya di timnas. Tapi itu ketika ada rotasi, ada 1-2 nama aja yang misalnya dicabut dulu, dipasang pemain lain, belum bisa ngasih impact yang sama sama pemain yang biasa main di starter. Gua ambil contoh kalau di match lawan Jepang, Marcelino dicadangin dulu kan. Ya. Yang masuk Beckham dulu, di match lawan China bagus banget. Dia percaya diri, dia ngasih impact, dia bisa bikin penonton tuh nyorot dia lah. Cuma di match lawan Jepang kemarin emang selain kalah kelas, maksudnya dia juga sekali pemain kayak Beckham di depan pegang bola tuh pressingnya gila. Bisa 2-3 pemain. Sedangkan lu tahu maksudnya Beckham itu sering dibanding-bandingin sama Marcelino dan dianggap lebih nggak sebagus Marcelino lah, satu karena fisik. Beckham tuh kecil banget. Betul. Dia tuh tiny, kecil, jadi masa ototnya juga walaupun Jepang juga bukan pemain-pemain yang gede ya, cuma tetap aja maksudnya masa otot dan sebagainya. Lu di body sedikit jatuh mah, di Asia lu nggak bisa ngapa-ngapain. Di Asia yang levelnya udah Jepang, Korea, Australia gitu ya, Uzbekistan apalagi. Itu maksudnya hal itu juga yang jadi sorotan, makanya Beckham diganti langsung di babak kedua. Dan kita juga sempat kena problem karena Kevin Dix cedera. Yakob Sayuri masuk, Yakobnya cedera lagi. Iya, itu langsung itu lagi di menit-menit pasti awal. sedikit membuyarkan strateginya Patrick Kluivert dan staff, pasti itu udah pasti, karena itu langsung ngambil 2 jatah. Karena kalau yang Beckham nggak dihitung kan. Jadi jatah pergantian itu 3, tapi kalau di halftime itu nggak dihitung. Jadi kita cuma buat babak kedua cuma punya sekali jatah pergantian lagi, dan itu dipakai sama Lili Pali dan satu lagi siapa ya? Gue lupa. Pokoknya adalah satu. Lili Pali dan di babak kedua ya? Babak kedua pokoknya. Lili Pali sama ada satu lagi. Pemain tengah, bukan. Patinama nggak ganti? Iya, Patinama, betul. Lili Pali sama Patinama. Jadi ya maksudnya itulah, pasti jadi banyak strategi-strategi yang nggak bisa dikeluarin karena keterbatasan pergantian itu. Cuma tetap aja kita buat fans timnas di sini harus sadar kalau dibandingin tim yang memang langganan Piala Dunia, kita masih kalah kelas. Walaupun peluang untuk masuk Piala Dunia masih ada nanti di ronde keempat. Betul. Nanti juga mungkin kita bahas sedikit soal ronde keempatnya. Cuma ini jadi apa ya? Tamparan realita aja lah. Maksudnya kita sadar kita kondisinya masih harus banyak berkembang, harus banyak belajar, banyak yang harus dibenahi. Lawan Jepang yang masih belum full aja kita kalah kayak gini. Itu kalau kipernya bukan Emil yang bikin beberapa penyelamatan krusial, mungkin kalahnya bisa jauh lebih tinggi. Dan lini belakang juga harus disorotin. Kalau misalnya mereka lagi nggak mainin trio JIR tadi, itu selalu agak goyah. Gue juga nggak ngerti. Itu juga yang sempet, kan gue nonton bareng temen gue ya, gue lagi nonton, kita sempat bahas tuh. Temen gue kayak, ini Hillers udah nggak cocok di timnas. Sempat ada omongan gitu. Iya, karena maksudnya jauh banget ketika Hillers sudah main 4 kali dan dia belum pernah ngerasain menang. Belum nyetel ya. Belum pernah main di GBK juga belum pernah main. Bener-bener. Dia kalau nggak salah 2 kali imbang, 2 kali kalah. Jadi banyak yang menyoroti Hillers. Padahal secara individu Hillers ini paling bagus. Dan secara market value-nya paling tinggi. Ya, maksudnya di luar market value. Hillers ini main di kompetisi utamanya Eredivisie dan dia juga salah satu pemain inti di sana. Mainnya juga di Eropa main. Gue lupa dia di Conference League atau di Europa League sama Twente. Cuma maksudnya dia pemain bagus. Ini tuh udah pasti tambahan kekuatan buat timnas. Cuma itu tadi di timnas dia kayak belum nyetel sih. Betul. Gue nggak ngerti, maksudnya semoga. Karena maksudnya pemain kaliber kayak Hillers tuh harusnya jadi tambahan kekuatan lah. Dan gue harap kalau misalnya kita di ronde keempat nanti Hillers udah mulai makin padu. Entah itu dia mau jadi formatnya jadi 4 back kita nanti, atau misalnya tetap 3 back tapi posisinya ngegantiin salah satu di antara Hafner atau Rido atau Izes bahkan, atau dia dipasang di kanan. Karena maksudnya kanan juga kemarin kan karena nggak ada Eliano sama Sandy Walsh, kita jadi sempat nggak ada Esnawi juga, jadi sempat agak nggak ada nama tuh di situ. Kevin Dix juga kemarin cedera, semoga udah pulih. Yakob juga cedera, jadi kalau misalnya harus pasang Hillers di kanan juga, gua harap dia bisa adaptasi. Ya, gua harapnya Hillers bisa makin nyetel lah sama timnas. Karena dia pemain bagus, percaya sama gua. Pemain bagus dia. Nah, itu ya yang akan kita lihat sebenarnya nanti di ronde keempat. Nah, sekarang timnas kan udah pasti ada di ronde keempat. Jadi di ronde keempat ini tuh akan dibagi jadi 2 grup, Pak. Iya, betul. Dan masing-masing tuh ada potnya, pot 1, pot 2, pot 3 buat menentukan deh. Indonesia udah fix ada Indonesia udah ada di pot 3. Tim-timnya itu kita lihat dulu lagi sekilas. Yang pertama itu semuanya dari Timur Tengah. Ini yang agak menarik nih. Ada Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, ada Arab Saudi dan juga Oman. 5 tim itu berarti Indonesia itu berpotensi ketemunya itu sama antara Qatar atau Irak, antara Saudi sama Emirat Arab ya, antara itu. Kalau sama Oman udah pasti nggak ketemu. Ya, jadi pot 1-nya itu Qatar sama Arab, pot 2-nya itu Irak sama UAE, Uni Emirat Arab, pot ketiganya itu Oman sama Indonesia.
kabarnya sih dari yang gua dengar, negara yang sebelumnya di ronde ketiga satu grup tuh masih bisa ketemu. Iya, betul. Jadi Indonesia masih bisa ketemu sama Arab Saudi. Okay. Cuma emang kalau satu pot gak bisa. Jadi kita udah pasti gak ketemu sama Oman. Betul. Jadi pilihan kita betul tadi pot satunya antara Arab atau Qatar. Karena ada rumor juga di dua negara ini tuan rumahnya. Jadi ini tuh satu leg dan terpusat. Yes. Jadi satu negara. Cuman main 2 pertandingan berarti ya? 3 dong. 2 dong. Iya 2 pertandingan. 3 tim ya, sorry. 3 negara 2 pertandingan dan itu nggak ada leg 1, nggak ada leg 2, nggak ada kandang tandang. Satu kali main doang. Yes. Jadi di terpusat. Tuan rumahnya belum diumumin secara resmi, tapi rumornya Qatar sama Arab Saudi. Rumornya itu. Jadi ada beberapa rumor, Pak. Sampai kita take podcast ini. Yang pertama itu udah ditentukan Qatar dan Saudi. Iya. Entah karena apa. Karena semua juga mengajukan, cuman mereka yang dipilih. Ada lagi satu lagi rumor tim yang terbaik. Iya, itu yang paling sering gue dengar adalah yang performanya di ronde ketiga paling bagus. Nah, tapi bisa jadi dari itu juga. Betul. Dan satu lagi masih ada rumor walaupun yang ini udah agak tipis katanya di tempat netral. Netral. Nah itu dia. Kalau misalnya ternyata di tempat netral tapi ujung-ujungnya antara di Qatar atau di Saudi netral dari mana? Kan itu dia yang kita sorotin. Karena memang nggak bisa dipungkiri ya. Kita apalagi pecinta fans timnas, track record kalau lawan tim lawan kayak gitu. Timur Tengah tuh selalu ada aneh-anehnya lah. Ada aneh-anehnya yang di luar nalar kalau kita bilang ya. Itu cuma kalau gue pribadi, kalau gue bisa milih lawan, gue lebih pengen kita ketemu Arab Saudi lagi sih. Oke. Karena satu kita udah tahu pernah gaya main dia, udah pernah menang, nggak kalah bahkan. Nggak kalah ya. Seri di Saudinya. Kedua, gue nggak mau ketemu Qatar. Itu sih. Qatar tuh udah sih. Lu pasti emosi kalau ketemu kesel, Qatar entah gimana ceritanya. Bener. Jadi ya udah gue lebih pilih kita ketemu Arab Saudi. Pot 2-nya secara kekuatan Irak kayaknya sedikit di atas Uni Emirat Arab. Okay. Jadi kalau kita ketemu UAE advantage. Jadi Arab UAE Indonesia. Gua harapnya semoga kayak gitu sih ya. Betul. Dibandingin ketemu Qatar, males banget gua sumpah males ketemu Qatar. Iya. Nah, cuman buat yang penasaran lagi nih kayak gimana. Nah, kan tadi kan udah dibagi, cuman 2 pertandingan ya. Dua kali main. Nanti yang jadi peringkat pertamanya itu tuh langsung lolos, berarti 2 tim ya? 2 tim langsung lolos ke Piala Dunia. Betul. Nah, 2 yang jadi runner up grupnya itu akan masuk ke ronde ke-5. Iya, playoff sebenarnya. Playoff ya. Jadi hitungannya playoff hitungannya. Jadi kedua tim ini kedua negara ini bakal saling ketemu dan ini 2 leg. Iya betul. Nanti yang menang nggak langsung lolos. Nah, ini baru ronde ke-5. Betul. Itu ngelawan tim-tim dari konfederasi lain. Itu yang sebenarnya kita hindari sih, jangan sih. Ya, jadi jalannya tuh sebenarnya masih panjang. Jalannya masih cukup panjang. Tapi kalau kita bisa jadi juara grup, kita bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Yes, itu dia yang bakalan kita lihat ya. Ya, yang tadi kita bakalan ketemu sama tim dari Timur Tengah. Bakalan seru ya, Seru. Bakalan menarik. Ini tuh kalau nggak salah Oktober ya? Oktober. FIFA Matchday Oktober. Akan dijalankan di Oktober dan nanti mungkin akan ada update-nya lagi nih. Yang pasti. Jadi fixnya siapa tuan rumah, drawingnya. Ya, dibaginya itu Juli kalau nggak salah. Bakal dibagi seperti apa. Nah, buat kalian yang nggak mau ketinggalan, makanya kalian langsung aja cek di website kita di parimatch.news karena di situ juga kita pasti langsung update nih berita-beritanya, sistemnya yang tadi kita jelasin juga. Di situ udah ada infografisnya, kalian bisa cek kayak gimana nanti timnas di ronde keempat. Terus Paul, sedikit lagi terakhir, kira-kira nih tadi kita udah bahas menang lawan China, lawan Jepang, kita akan ketemu tim-tim dari Timur Tengah. Iya. Sedikit yang harus dievaluasi dari Kluivert dan tim. Yang harus dievaluasi itu sebenarnya kalau lihat dari lawan Jepang, satu yang udah pasti tentang keberanian kalau menurut. Okay. Lawan Jepang tuh kelihatan banget kita nggak berani pegang bola. Karena maksudnya entah panik karena ya? Tapi itu bisa diwajarin dalam konteks kalau kita ngelihat POV pemain. Pemain tuh pasti dari awal udah dijejelin skema strategi komplit-komplitnya lah. Lu kalau misalnya kondisi kayak gini lu harus gini. Cuma ketika di lapangan dia misal Jepangnya ngepres tiba-tiba 3, ada kepanikan pasti. Ada beberapa pemain yang nggak siap untuk terima tekanan itu gitu. Itu satu harus diperbaikin karena apalagi nanti di Timur Tengah kita tahu tekanannya nggak cuma dari pemainnya, bisa juga dari hal-hal non teknis, eksternal lah ya, betul. Hal-hal eksternal bisa itu yang jangan sampai kepancing emosi sih gue setuju. Bisa jadi supporter dan sebagainya, itu yang kayak gitu harus diperbaikin. Terus ini berarti ke Oktober kita punya Juli, Agustus, September, kita punya 3 bulan. Yes. Itu kesempatan buat Patrick Kluivert untuk kalau misalnya mau bikin training center lagi sebelumnya itu sangat oke sih menurut gua. Apalagi sebelum ntar liga kan masih mulai Agustus nih. Kalau misalnya mereka after ini masih mau ada agenda dikit untuk bonding atau apa gitu, oke banget kalau menurut gua ada. Terus pemain-pemain yang cedera udah pulih. Gua harap pemain-pemain yang gak fit, karena kemarin kan lawan Jepang Rizky Ridho tuh nggak masuk tuh karena cedera. Ya betul. Karena cedera, jadi gua harap kita nanti menghadapi ronde keempat dengan kekuatan terbaik. Dan semoga maksudnya Kluivert dan staff-staffnya bisa nemuin formula yang pas. Betul, karena kita main di Arab, di Timur Tengah itu udah jelas lebih panas. Kita punya pemain yang biasa main di Eropa. Yes.
Tomahaya kayaknya menit 20 udah merah kayaknya. Betul, Jujur betul. udah merah kayaknya. Oh, iya, betul, Dia di betul. Indonesia aja yang iklimnya nggak sepanas di Arab, Betul. menit 60-an Waduh, dia udah merah merah semua banget sih, mukanya, ya. maksudnya udah Udah. kepanasan, udah stamina-nya udah drop lah. Udah kekuras habis. Cuma maksudnya ini kita yang bakal main di cuaca 40 derajat minimal lah, 30-40 derajat. Ini udah jelas pasti bakal jadi tantangan juga buat kondisi fisik. Jadi fisik juga yang hal-hal tuh harus diperbaikin tuh. Oke. Ketika kalau nama-nama kayak Beckham, kayak Marcelino dipanggil, itu udah pasti mereka harus lebih siap secara fisik. Oke. Karena kan itu tipe-tipe pemain yang kecil gampang kecil di depan suka dribble udah pasti di tackle. Ya, betul. Itu udah pasti. Itu juga yang harus dijaga Udah ya. di depan udah pasti Betul, itu. betul. Jadi buat menghindari hal-hal kayak gitu, fisik, stamina dan sebagainya itu harus ditingkatin lah untuk Oktober nanti. Oke, dan ya itu ya akan sangat menarik. Tadi juga dari Nova udah sekilas. Mungkin kalau dari gue sedikit nambahin, karena tadi lu singgung sedikit masalah yang menjaga gimana bisa perform maksimal di suhu yang berbeda ya. Ya suhunya lebih panas. Oke, gue juga bisa ngasih saran sedikit. Kalau tadi Nova udah ngasih saran, nanti mungkin Clifford dan tim boleh nyiapin kipas konser. Ah. Gitu. Boleh kan? Tapi ambil bawa-bawa. Ambil bawa-bawa. Nggak sambil main. Kemut Nggak boleh, nggak sambil main. konser. Kalau kayak gitu mah pas dribble gua arahin ke orang aja, ke musuhnya aja. biar ketiup. Arahin. Udah oke, sebelum ini makin aneh, itu dia Timnas akan ada di ronde keempat. Tentunya nanti kita juga akan bahas ya persiapannya menjelang ronde keempat. Dan balik lagi kita juga pasti doakan bareng-bareng Timnas biar bisa mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia. Oh tapi sebelum dulu tutup, ada yang sedikit banget lupa kita bahas. Harusnya ntar di ronde keempat kita nggak ada pemain-pemain yang nggak telat datang latihan atau apa. Oke. Udah dikasih jam tangan soalnya. Jam tangan. Tidak usah kita bahas lebih lanjut jam tangan ya. Jadi itu tadi kita akan melihat ya nanti kayak gimana nih perjalanan Timnas Indonesia. Buat kalian juga biar nggak ketinggalan nih update-update-nya Timnas menuju ke ronde keempat, berita-berita terbarunya. Jangan lupa follow sosial media kita di @PMIN_news dan juga subscribe channel YouTube ini biar kalian nggak ketinggalan. Terus bisa kalian lihat juga berita yang lebih lengkap di website kita di parimatch.news. So segitu dulu pembahasan kita kali ini. Thank you buat yang udah nonton dan see you di episode berikutnya. Bye. Bye.